got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang dimana ada 3 peta konsep. Yang pertama tentang kekuasaan yang terdapat 3 poin. Yang pertama pengertian, legitimasi kekuasaan, sifat-sifat kekuasaan, dan unsur-unsur kekuasaan. Baik, kekuasaan merujuk pada kemampuan atau otoritas untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku, tindakan, atau keputusan orang atau kelompok. Ini bisa bersifat politik, sosial, ekonomi, ataupun lainnya. Kekuasaan dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk posisi formal dalam struktur pemerintahan, kekayaan pengetahuan, atau dukungan dari kelompok atau masyarakat. Dalam konteks politik dan sosial, kekuasaan seringkali terkait dengan kontrol terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, atau kemampuan untuk membentuk opini politik. Konsep ini telah menjadi fokus dalam teori politik dan sosiologi, mencakup analisis tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, didistribusikan, dan diperintahkan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, legitimasi kekuasaan mencakup pada pemerintahan atau pengakuan secara umum terhadap keberhakannya. Dalam konteks pemerintah dan kepemimpinan, legitimasi adalah dasar atau otoritas moral yang melegitimasi orang atau lembaga tersebut untuk memegang dan menggunakan haknya. Legitimasi penting untuk mempertahankan stabilitas dan dukungan masyarakat terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dianggap sah dapat menghadapi resistensi, atau dalam sistem politik yang stabil, tingkatan legitimasi seringkali menjadi indikator kekuasaan dan pertahanan pemerintah. Yang ketiga tentang sifat kekuasaan merajuk pada karakteristik atau aspek tertentu yang melekat pada fenomena kekuasaan. Berbagai sifat umum kekuasaan yang melibat dinamika kompleks dan seringkali dapat dipahami melalui beberapa dimensi. Berikut adalah beberapa sifat kekuasaan. Yang pertama, dinamis. Kekuasaan cenderung berubah sering waktu dan situasi. Dinamika ini dapat dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kedua, kontekstual. Sifat kekuasaan sangat dipengaruhi oleh konteks dan lingkungan di mana kekuasaan tersebut diterapkan. Apa dianggap sebagai kekuasaan yang efektif dalam suatu situasi mungkin tidak sama dalam situasi lainnya. Yang selanjutnya, kompleks. Kekuasaan melibatkan berbagai faktor termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beragam, ada berbagai bentuk kekuasaan termasuk kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beragamnya bentuk kekuasaan menciptakan pola-pola yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan. Dapat dijelaskan secara terbuka atau tersembunyi. Kekuasaan dapat dijalankan secara terbuka seperti dalam proses kebijakan pemerintah, atau secara tersembunyi melalui manipulasi atau pengaruh di belakang layar. Memahami sifat-sifat ini membantu dalam menganalisis dan memahami bagaimana kekuasaan berproses dalam berbagai konteks dan bagaimana dinamikanya dapat mempengaruhi masyarakat atau kelompok tertentu. Yang terakhir, unsur-unsur kekuasaan. Kekuasaan terdiri dari 3 unsur, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik. Misalnya dengan mengancam. Kemudian unsur-unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan yang dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi dan sebagian besar mempengaruhi kekuasaan tersebut. Peta konsep yang kedua yaitu tentang politik, yang dimana terdapat beberapa poin, yaitu pengertian politik, ciri-ciri sistem politik, tujuan politik, dan konsep politik.
Politik merujuk pada suatu proses perubahan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Lebih spesifik, politik melibatkan aktivitas, tindakan, dan proses yang terkait dalam pengambilan kekuasaan yang tindakan individu, kelompok, atau pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama atau penyelesaian konflik. Politik dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan lokal hingga tingkatan internasional yang melibatkan berbagai aktor, termasuk individu, kelompok, ataupun masyarakat, dan pemerintahan. Dan kata lain, politik mencerminkan dinamika kehidupan bersama dan cara masyarakat mengelola kepentingan dan konfliknya mereka. Yang selanjutnya tentang sistem politik merujuk pada struktur, proses, interaksi, dan sebuah eksistensi politik seperti negara atau wilayah tertentu. Berikut adalah ciri-ciri umum dari sistem politik. Sistem pemerintahan. Sistem politik melibatkan bentuk dan struktur pemerintahan yang mengatur cara keputusan dibuat dan kekuasaan dijelaskan. Hukum dan kebijakan. Sistem politik mencakup hukum dan kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat dan pemerintah. Ini termasuk konstitusi, undang-undang, dan peraturan. Partai politik. Adanya partai politik atau kelompok politik yang seringkali untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pemilihan dan partisipasi. Sistem politik melibatkan proses pemilihan umum atau mekanisme lainnya untuk memilih perwakilan atau jabatan pemerintah. Partisipasi politik oleh warga negara juga merupakan ciri penting. Hubungan internasional. Sistem politik suatu negara juga melibatkan interaksi dengan negara lain melalui diplomasi, perjanjian, dan organisasi internasional. Kemudian yang selanjutnya tentang tujuan-tujuan politik. Tujuan tertentu yang dapat dicapai dilihat secara umum dan berbagai tujuan politik seperti yang dijelaskan. Politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan bisa diproses. Kelolahan dan diterapkan suatu dengan norma maupun hukum yang ada. Politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh pengenalan dan penerapan demokrasi secara menyeluruh. Terakhir, politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara. Yang terakhir, konsep politik merujuk pada gagasan atau ide-ide dasar yang terkait dengan fenomena politik. Ini mencakup pemahaman tentang kekuasaan, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai aspek lainnya dari interaksi politik. Konsep politik membentuk dasar untuk memahami dan menganalisis struktur proses dan dinamika dalam suatu sistem politik. Beberapa contoh konsep politik termasuk demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebijakan politik. Dalam pemahaman konsep politik, kita dapat mengenali pertanyaan seperti bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana peran dalam suatu masyarakat. Analisis konsep politik membantu kita memahami dinamika politik dan implikasinya terhadap struktur sosial dan kehidupan masyarakat. Peta konsep yang terakhir yaitu tentang hukum, yang dimana terdapat berbagai poin. Yang pertama, pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi, dan bidang-bidang hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap meningkat yang dikukuhkan oleh penguasaan atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Yang selanjutnya, tujuan hukum mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat.
Berbagai tujuan utama hukum melibati: yang pertama, mengatur perilaku. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan standar dan diakui oleh masyarakat atau negara. Ini mencakup norma-norma moral, etika, dan sosial. Kemudian yang selanjutnya, mencegah konflik. Hukum berupa mencegah konflik dengan menetapkan aturan yang jelas dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum berperan dalam mencegah ketidakpastian dan kekacauan. Menjaga keadilan. Hukum berfungsi untuk menjaga keadilan dalam interaksi antar individu dan kelompok. Ini mencakup peraturan yang adil dan hak-hak setiap individu yang diakui dan dilindungi. Yang selanjutnya, memberi hukum dan sanksi. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk memberikan hukum atau sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah ketaatan terhadap hukum. Yang selanjutnya, melindungi hak asasi manusia. Hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan setiap individu memiliki hak yang diakui dan dilindungi oleh negara atau masyarakat. Menyelesaikan sengketa. Hukum memberikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan perselisihan antar individu atau kelompok secara adil dan damai. Selanjutnya, tentang fungsi hukum. Yang pertama, menjaga ketertiban. Hukum berperan dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan aturan-aturan yang harus diakui oleh individu dan kelompok. Yang kedua, menegakkan keadilan. Fungsi hukum juga mencakup pembentukan sistem yang adil dan perlindungan hak asasi manusia sehingga menciptakan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengatur hubungan antar individu. Hubungan mengatur interaksi antar individu, kelompok, dan lembaga, memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melindungi hak dan kewajiban. Fungsi hukum mencakup perlindungan berbagai hak-hak individu dan menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi. Poin yang terakhir yaitu bidang-bidang hukum. Yang pertama, hukum pidana adalah peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak dibolehkan, dilanggar, dan termasuk dalam hak tindakan pidana. Hukum pidana juga mengatur sanksi apa saja yang bisa dijatuhkan jika melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana bukanlah pengadaan norma sendiri, namun sudah ada pada norma lain. Hukuman pidana bersumber pada hukuman tertulis dan tidak tertulis. Adapun contoh yang dijatuhkan kepada pelanggaran hukum pidana yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman tertutup. Yang kedua, hukuman perdata. Hukuman perdata adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau etisensi hukum atau badan hukum dalam konteks kepentingan pribadi mereka. Hukum pidata mencakup norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara subjek hukum seperti perorangan, keluarga, dan badan hukum. Hukum perdata bertujuan untuk menjaga dan mengatur hubungan antar individu atau eksistensi hukum dalam masyarakat, dengan penekanan pada hak kepribadian dan perlindungan kepentingan individu.